Banjiri kolom komentar SCTV, netizen rame-rame minta Trio Gabut Kursus Iman ganti jam tayang jadi sore. Sinetron Trio Gabut Kursus Iman ternyata sangat diminati penonton, namun jam tayangnya di pagi hari disayangkan oleh netizen. Hal ini terlihat dari kolom komentar Instagram SCTV yang diserbu netizen. Para netizen rame-rame meminta Trio Gabut Kursus Iman agar ganti jam tayang jadi sore. Saat ini sinetron Trio Gabut Kursus Iman ini tayang perdana pada Minggu 3 April pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Sinetron ini merupakan sinetron spesial Ramadan 2022 bertema religi komedi. Trio Gabut Kursus Iman menjadi tontonan yang hadir untuk menghibur penonton di rumah saat sahur tiba. Sejumlah warganet datang membanjiri di kolom komentar Instagramnya. Berikut beberapa di antaranya. Kalau bisa tayang jam 5 sore juga dong. Siap banget nonton Trio Gabut Kursus Iman, ada Bang Billy. Pasti seru, bikin ngakak, mantap dah Billy dan kawan-kawan Trio Gabut. Tapi sayang jam tayangnya udah mau salat subuh. Kalau bisa jam 5 sore. Sukses selalu SCTV. Ganti sore dong Min. Beberapa netizen menimpali. Sinetron komedi Trio Gabut Kursus Iman ini sudah sangat dinantikan oleh penonton setia SCTV. Agar tidak ketinggalan dengan kisah menarik tiga sahabat dalam Trio Gabut Kursus Iman, maka selain Nation TV juga menonton melalui video.com atau juga kanal YouTube-nya Surya Citra. Ini adalah debut perdananya pemeran utama Billy di sini, adik dari mendiang komedi Olga Syahputra. Ini juga merupakan pengalaman pertama Billy Syahputra berperan sebagai peran utama di sinetron Trio Gabut Kursus Iman. Billy mengatakan bahwa ia merasa senang dengan karakter yang ia dapatkan di sinetron Trio Gabut Kursus Iman. Gua pada skripnya dan jalan ceritanya gokil banget. Terus juga itu gua banget, ujarnya pada saat diwawancara. Pada episode perdana ini cerita kocak dimulai dari lapak praktek Dr. Burhan. Klinik dokter sunat yang sedang pergi ke luar negeri itu dimanfaatkan oleh Trio Gabut untuk berpura-pura menjadi dokter sunat untuk mencari cuan. Dan tentunya Billy yang tampak serius dengan tampilan layaknya dokter saat operasi disertai G yang siap mendampingi Billy. Tiba-tiba datang preman kampung untuk disunat namun malah membuat rusuh klinik. Lalu Billy nyuruh G dan Kausar untuk tutup karena Billy tidak janji dengan gebetannya Selfie untuk menonton film malam nanti. Tapi G dan Kausar juga mau ketemu dengan gebetannya masing-masing. G ketemu Lina, cewek kutub buku, dan Kausar ketemu Wati, cewek tomboy yang pernah ketemu di tempat karaoke. Saat akan membeli tiket nonton Selfie meninggalkan Billy untuk bertemu Kausar dengan alasan mau ke toilet. Singkat cerita, Selfie sudah berganti baju dan menemui Kausar. Setelah bertemu Kausar, Wati pergi memesan minum padahal ia mau bertemu dengan G sebagai Lina si kutub buku. Setelah bertemu G, Lina alias Selfie ini pamit lagi untuk pergi ke toilet. Ternyata Trio Gabut ini pacarin satu cewek yang sama. Esoknya mereka bertiga kembali buka praktek tanpa sepengetahuan mereka dokter Burhan sudah kembali ke klinik. Kini Trio Gabut menjadi goblolan karena dituduh malapraktik. Kemudian mereka bertiga kabur untuk mengamankan diri dan mereka sampai di salah satu pesantren lalu bertemu dengan Kiai Basra, pemilik pesantren tersebut. Billy dan kawan-kawan menyampaikan maksud untuk daftar jadi santri di sana. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sinopsis Trio Gabut Kursus Iman episode 2, Panik. Para santri heboh jenazah Kausar yang gentayangan. Penonton setia SCTV dibuat terhibur dengan kehadirannya sinetron spesial Ramadan yang bertema religi komedi Trio Gabut Kursus Iman, terutama menemani di waktu sahur selama bulan Ramadan. Setelah berhasil membuat tawa penontonnya pada episode perdana, Trio Gabut Kursus Iman makin banyak tingkah di episode kedua ini. Di akhir episode pertamanya, Trio Gabut ini terkejut karena bertemu dengan Selfie alias Lina alias Wati dengan tampilan berbeda menggunakan hijab. Siapakah sebenarnya wanita yang merupakan hal yang sama atau satu wanita sama yang mereka temui itu? Dia adalah Ustazah Fisa, anak dari Kiai Basra yang pemilik pesantren tersebut. Simak sinopsis Trio Gabut Kursus Iman episode 2 berikut ini. Trio Gabut ini sontak langsung ingin menghampiri Ustazah Fisa. Namun tiba-tiba Letnan Kodir datang untuk mengamankan 3 orang pemuda itu. Letnan Kodir itu memberitahu bahwasannya Trio Gabut bahwa si wanita ini adalah Ustazah Fisa, anak Kiai Basra. Karena membuat rusuh di Pondok Putri, Trio Gabut dihukum oleh Letnan Kodir untuk membersihkan kamar mandi. Parahnya lagi tentunya, ketika mereka sedang dihukum, Trio Gabut ini malah bikin ide yang aneh. Billy pura-pura kesurupan agar tak mengerjakan hukumannya. Di saat yang bersamaan, mereka malah menyuruh santri yang sedang ada di sana dengan imbalan didoakan masuk surga.
dan mereka beralasan akan menemui Kiai Basra untuk mengobati Billy yang kesurupan. Tingkah mereka bertiga kocak banget bukan? Esoknya Billy, G dan Kausar dicari oleh Letnan Qadir, Kiai Basra, dan Ustazah Fisa. Ternyata mereka ditemukan di gudang peralatan jenazah. Karena trio gabut ini tidak jujur atas hukumannya, akhirnya mereka dihukum lagi oleh Letnan Qadir. Mereka dihukum untuk memberi makanan domba-domba milik Kiai Basra. Lalu Ustazah Fisa lewat sambil membawa coklat untuk dibagikan ke para santri. Dengan sigap, trio gabut langsung menghampiri Ustazah Fisa. Mereka bertiga cari perhatiannya itu kepada Ustadz Fisa dan meminta coklat yang dibawanya tersebut. Namun masa coklatnya itu jatuh karena tak sengaja kena senggol santri yang sedang bermain di sana. Karena trio gabut ini cari perhatiannya Ustazah Fisa, mereka makan coklat itu walaupun sudah berada di tanah. Alhasil mereka salah makan, yang dimakan malah kotoran domba. Padahal mereka mau kursus iman di pesantren, tapi karena tingkah anehnya mereka selalu apes. Trio gabut ketemu lagi dengan Letnan Qadir yang sedang melatih santri di sana. Dengan cepat Letnan Qadir langsung mengarahkan panahnya kepada 3 orang gabut itu. Ketiganya malah pingsan lalu dibawa ke kamar. Kini mereka penasaran siapa Ustazah Fisa ini. Mereka berencana untuk menculiknya. Dengan ide mereka menyamar sebagai 3 orang Arab yang akan mencari pesantren. Kemudian Ustazah Fisa dan trio gabut keliling pesantren. Lagi-lagi mereka apes karena dikagetkan para santri yang membawa hamster hingga penyamaran Billy hampir terungkap. Ketiganya langsung minta izin kepada Ustazah Fisa untuk kembali ke negaranya. Hari berikutnya mereka dihukum lagi karena ketahuan mencuri gamis dan sorban milik Kiai Basra. Ketiganya dihukum untuk membersihkan masjid. Singkat cerita, trio gabut ini memiliki ide untuk membantu penanaman pesantren dengan membuat bisnis event organizer khusus secara pemakaman, dengan nantinya melibatkan para santri di pesantren. Namun mereka belum paham tentang tata cara dalam mengurus jenazah. Akhirnya Kiai Basra meminta tolong pada Ustadz Adnan untuk mengajarkan trio gabut tata cara mengurus jenazah. Kemudian mereka semua bubar dan melanjutkan persiapan ruangan untuk mengelola bisnis baru di trio gabut itu. Bukan trio gabut kalau mereka tidak cari perhatiannya Ustazah Fisa. Kausar mengambil Ustazah Fisa yang sedang bersama G. Kausar mencoba merebut hati Ustazah Fisa dengan suara ngajinya yang disuarakan melalui speaker masjid. Seisi pesantren merasa tersanjung dengan suara ngaji atau itu juga dan bertanya-tanya siapakah yang sedang mengaji itu. Kemudian Kiai Basra, Ustazah Fisa, Billy, G dan orang-orang pesantren datang ke masjid untuk mencari tahu. Ternyata Kausar telah menipu seisi pesantren. Suara ngajinya itu rekaman seorang lain, bukan suara asli Kausar. Apes lagi, Kausar dihukum Pak Kiai untuk menjadi mayat pada praktek tata sholat jenazah nanti malam. Kini Ustadz Adnan telah bersama trio gabut untuk belajar tata cara sholat jenazah, dari mulai peralatannya, cara memandikannya, mengkafani, dan menyolatkannya. Namun ketika mayat Kausar akan disolatkan, tiba-tiba Bill malah berteriak dari dapur bahwa gasnya bocor. Kemudian Ustadz Adnan, Billy, dan G menghampirinya dan meninggalkan Kausar sendiri dengan keadaan dipeluk kain kafan seperti mayat sungguhan. Kausar kabur sambil melompat-lompat, seisi pesantren ketakutan melihat Kausar seperti pocong. Tak ada satupun yang mengenalinya. Akhirnya ia bertemu dengan teman-temannya juga, Kiai Basra, untuk melanjutkan praktek tata salat jenazah. Esoknya trio gabut ini belajar ngaji di masjid bersama para santri, juga Ustadz Adnan. Setelah selesai mengaji, Billy bertemu Ustazah Fisa dan malah mengajaknya berpacaran. Kira-kira apa jawaban dari Ustazah Fisa? Bagaimana kelanjutan kisah pesantren mereka di percintaan-percintaan mereka ini? Saksikan kisah trio gabut spesial Ramadan 2022 di SCTV pukul 4.30 waktu Indonesia Barat.